Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Maya Sari. Silakan like, comment, share, and subscribe dulu ya channel kita. Oke, ya, kita akan mulai vlog kita hari ini. Akan bertausiah membahas tentang anak melawan dan ngomong balik, ya, bagaimana cara kita bijak dan menyikapinya. Oke, baik, kita akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassili amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk berbagi, ya, kebaikan, ya, kepada semua orang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan segenap pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Channel kita kali ini akan kita bahas tentang tips bagaimana menghadapi seorang anak, ya, yang terlalu antusias atau terlalu keingintahuannya dan menyebabkan seorang anak itu, ya, dapat melawan atau bisa membalikkan omongan orang tuanya, ya. Jadi, ya, begini, ya, anak merupakan titipan dari Allah atau karunia dari Allah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Mulai dari kandungan sudah diberikan pendidikan agama, ya, seperti, ya, didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, salawat Nabi baik di dalam kandungan, ya, agar, ya, agar emosi anak itu dapat terkendali dan menjadi anak yang penuh, ya, agamis, atau anak yang mampu berbakti kepada orang tua. Dan begitu anak dilahirkan, ya, kewajiban orang tua membesarkan anak, ya, mengasuh, mendidik, ya, memberikan pendidikan baik di rumah maupun pendidikan formal, yaitu di luar rumah seperti di sekolah, ya. Namun tidak terlepas juga, ya, dari didikan orang tua, karena sekolah yang utama bagi anak adalah, ya, adalah kedua orang tua. Madrasatun baiti madrasatun, rumah adalah sekolahku, ya. Jadi pendidikan utama adalah di rumah, ya. Jadi, ya, kita bagaimana, ya, anak itu kita rangkul dengan penuh kasih sayang,
dengan kesabaran ya menghadapi anak itu, agar di masa depannya anak bisa menghargai orang tua, menghargai saudara-saudaranya, dan menghargai orang di sekitarnya atau di lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Tips ya, ada 21 tips ya. Namun sebelum itu ya, nanti di sini akan saya kasih 10 tips dulu ya. Dan selanjutnya ya, like, comment, and share, subscribe sebanyak-banyaknya, dan kita akan melanjutkan ke channel berikutnya untuk tips yang berikutnya. Ini tips ini saya akan mengasih 10. Yang pertama, setiap tindakan pasti ada alasan yang melatar belakangi atau menemukan akar permasalahannya. Ya, kita sesuatu permasalahan itu tidak akan muncul kalau tidak ada yang melatar belakanginya atau tidak ditemukan akar permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kelengketan atau kedekatan orang tua ya dan anak terjalin baik ya? Catatan ya, misalnya apakah ia ya adalah anak yang lahir ya tanpa direncanakan ya, ya. Yang kedua, apakah hak menyusuinya cukup berdasarkan Al-Quran, menyusui anak sampai umur 2 tahun ya. Jadi ya, anak yang tidak kita rencanakan atau tidak kita inginkan, maka bisa dikatakan anak itu susah diatur dan akan menjadi jiwa pemberontak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah hidup kita ya hektik, tergesa-gesa ya, tidak punya waktu bicara, tenang dan gampang mengiyakan apa yang anak ucapkan namun lupa menindaklanjuti. Artinya kita selalu menginstankan ya, menganggap itu gampang, menganggap itu mudah. Jadi tanpa melihat permasalahannya atau memikirkan sebab akibatnya, kita mengiyakan apa yang anak bicarakan. Misalnya contoh ya, hari hujan ya, terus anak karena kita tergesa-gesa atau terburu-buru, terlalu kecapean, atau kita lagi malas ya, namun ketika datang hujan ya, mama atau ibu, saya mau main hujan ya, kita tidak mau ambil pusing, iya silakan. Padahal kita tahu bahwa air hujan itu belum tentu baik untuk ketahanan anak kita ya. Misalnya anak kita itu sedikit saja kena hujan gampang demam ya, gampang flu ya, dan yang lain-lain ya, penyakit lain yang mudah anak itu ya, sistem kekebalan tubuhnya tidak kuat ya, dan gampang terserang penyakit kalau kena hujan. Jadi begitu air hujan, yang namanya anak pasti suka main hujan ya. Begitu hari hujan, mama ya, saya mau main hujan ya, karena kita capek pulang dari mana ini, kita ya silakan ya, karena kita tidak mau pusing mendengarkan rengekan anak kita ya.
makanya kita mengiyakan, tapi sebab akibat di belakangnya tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Itu yang ketiga ya. Jadi ya perlu kita tindak lanjuti, kita pikirkan sebab akibat, dan kita memberikan perhatian yang ekstra kepada anak agar anak itu dekat dengan kita. Dia tahu bahwa kita sayang, dan suatu saat dia juga akan menyadari bahwa apa yang dilarang oleh orang tuanya akan berdampak baik bagi dirinya sendiri. Yang keempat, apakah cara mendidik kita seperti gaya sersan atau pelatih ya, kelas kita ya, seperti ini. Seperti contoh pulang lambat sedikit anak pulang ke rumah ya, tanpa kita selidiki atau selidiki di sekolahnya, kita cari di sekolah atau ke rumah temennya, kita menunggu saja di rumah, atau dia pulang langsung kita pukul ya secara membabi buta, tanpa kita mendengarkan apakah alasan anak itu pulang terlambat ya. Tadinya entah anak kita ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan belajar kelompok baik sekolah atau di rumah temannya, tanpa kita terselidiki dulu, kita langsung memukulnya ketika anak sampai di rumah ya, tanpa kita memberikan kesempatan anak untuk menjelaskannya. Itu tidak baik dan terhadap psikologi anak ke depannya. Dan anak didikan yang keras seperti itu akan mengakibatkan jiwa anak menjadi jiwa yang pemberontak dan menjadi jiwa yang dendam ya, dendam terhadap orang lain ya, karena perlakuan orang tuanya terhadap ini akan tersimpan di memorinya dan akan menyebabkan anak itu menjadi pendendam dan keras kepala. 5. Jarang membaca bahasa tubuh dan menyapa perasaan anak jika menggunakan 12 gaya populer yang memerintah, menyalahkan, membohongi, mengucap atau melabel, meremehkan, membandingkan, menggerutu, menyindir, mengancam, menganalisa, serta menghibur di saat yang tidak tepat ya. Nah, jadi seorang ibu atau orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Lihat contoh misalnya, tuh lihat ya, kakakmu rajin belajar ya, kamu malas ya, kerjaannya nak main nonton TV ya, jadi membuat kita jadi bodoh ya. Ibu tidak sayang lagi kepadamu ya, karena kau anak yang pemalas. Nah, kita tidak boleh ngerutu. Dan ketika kita memerintah kepada anak ya, harus kita beri contoh dulu ya, bahwa suatu yang diperintahkan atau pekerjaan yang kita perintahkan itu baik untuk dirinya sendiri, itu kedepannya akan membuat dia menjadi anak yang kuat, anak yang mandiri. Yang keenam, apakah gaya bicara kita tidak berubah padahal usia anak berubah ya. Jadi ketika anak mengajak dari usia balita, anak-anak, remaja dan dewasa, itu gaya bicara kita beda-beda. Jangan kita samakan. Ketika anak balita, kita seperti gaya ngomong anak yang sudah remaja, yang sudah dewasa, atau seperti gaya ngomong kita yang sulit untuk dimengerti anak itu bahasa kita ya, karena terlalu rumit ya kita ngomong, jadi anak tidak mudah mengerti. Tidak berbeda cara bicara saat anak masih bayi
anak remaja bahkan hingga dewasa itu harus dibeda-bedakan gaya bahasa kita. 7, kita perlu sadar kata anak sudah mulai bersambungan di usia 2,5 tahun, mereka punya opini dan cara berpikir sendiri ya. Nah, ketika kita perlu sadari bahwa masa-masa ketika anak kita remaja dan dewasa itu, dari anak 2,5 tahun itu gaya bahasa dan opininya berpikir sendiri ya. Apalagi kalau misalnya anak itu banyak saudaranya, jadi anak itu mudah ya, anak itu mudah cepat pinternya, cepat menangkapnya ya, karena banyak yang mengajarinya. 8, reaksi kita menentukan kelanjutan hubungan antara orang tua dan anak ya. Nah, misalnya ketika anak pulang sekolah, anak bercerita ya, kita harus antusias ya, kita harus ada interaksi. Nah, tadi di sekolah belajar apa? Oh, tadi di sekolah belajar ini mah, belajar itu. Oh, ini senengnya. Oh iya, tadi mah ada kawan adik ini di sekolahan tadi jatuh ya, kita harus tanggapi, oh jatuhnya kenapa, nah di mana. Nah, kita harus antusias ya, jangan bersifat cuek. Kalau bersifat cuek terhadap anak, apalagi anak lagi bercerita tidak kita tanggapi, ujung-ujungnya anak nanti malas untuk bercerita lagi ya. Jadi anak itu jiwanya nanti tertutup ya. Baik hal kecil atau hal besar, dia tutup terhadap kita, orang tuanya, terutama seorang ibu ya. Seorang ibu itu harus peka, karena seorang ibu itu kebanyakan di rumah, jadi harus peka terhadap apa yang diceritakan anaknya. Lain dengan hal seorang ayah, karena ayah itu paling tidak terlalu 24 jam dia berada di dekat anaknya ya, beda dengan seorang ibu. 9, letakkan dasar pemahaman ini sejak 2,5 tahun. Buat kesepakatan mengenai aturan konsekuensi yang jelas ya, buat aturan ya, karena anak 2,5 tahun itu sudah mulai ngerti apa yang kita ajarkan ya. Nah, makanya mulai dari gaya bahasa, apa kata-kata itu hendaklah kita tegas ya, dalam arti nak ya, makan, nak ayo kita makan ya, nak ayo kita minum ya. Jangan kita gaya yang seperti anak-anak ya, kita nyebut minum ya, memum. Nah ya, jangan kita gaya bahasanya kita buat seperti gaya bahasa yang, jadi gaya bahasa yang tidak mestinya. Harus kita tegas apa yang kita ngomong, seperti itu ya. Ya, harus kita terapkan kepada anak. Jadi ini anak itu tidak mulai pelantak pelintut ya ngomongnya. Kalau kita mulai dari setengah. Yang ke-10, letakkan dasar pemahaman sejak 2,5 tahun jelas bahwa sikap melawan punya konsekuensi. Nah, yang ke-10 ini misalnya kita jelasi, nah ya, kalau apa yang ibu omongin atau mama omongin didengarin ya, didengari, dipahami, diterapkan, dipakai ya. Jangan kalau mama ngomong atau ibu ngomong dijawab, dilawan, itu tidak boleh ya, karena nanti kamu nggak ada temennya, orang nggak mau dekat dengan kamu kalau kamu melawan terus kayak gini
ya. Dan melawan itu adalah perbuatan yang dibenci Allah, berdosa kalau melawan orang yang lebih tua dari kita. Nah, tidak boleh kita lakukan, ya. Nanti kita dijauhi, dimusuhi oleh teman, ya. Nah, itu 10 ya tips atau bijak menyikapi anak yang melawan atau ngomong balik kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu saja ya, 10 tips yang saya berikan ini ya, dan akan ada 11 tips lagi ya untuk mengkafel bagaimana supaya anak itu tidak bisa melawan kepada kedua orang tuanya ya. Mungkin itu saja ya, silakan ya, mohon dibantu like, comment, share, and subscribe-nya sebanyak-banyaknya, dan kita akan berjumpa lagi di channel berikutnya dengan 11 tips lagi menghadapi anak yang terlalu emosian atau terlalu berjiwa pemberontak atau pembangkang. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.